Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas geografi bersama Ibu Intan Amalia. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Akan berdoa dimulai. Doa dicukupkan. Ibu ingatkan kepada anak-anak untuk mengisi absen di kolom komentar dengan menuliskan nama dan nomor absen. Baik, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anakku sekalian diberikan kesehatan dan diberikan semangat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran meskipun dilaksanakan secara daring. Anak-anak, pernah nggak kalian perhatikan bahwa setiap pulau di Indonesia mempunyai hewan yang berbeda? Misalnya, di Sumatera ada gajah, di Kalimantan ada orangutan, karena kalau kita ke Papua, kita akan bisa menemukan burung cendrawasih. Kok bisa beda-beda begitu? Nah, kita akan bahas hari ini. Indonesia mempunyai ribuan jenis hewan yang tidak dimiliki di negara lain. Kita termasuk negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Jadi sangat penting bagi kita untuk mengenal dan menjaga fauna di Indonesia. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah peserta didik diharapkan mengetahui dan menjelaskan arti fauna di Indonesia, menyebutkan contoh persebaran fauna di Indonesia, dan menumbuhkan sikap peduli terhadap kelestarian fauna di Indonesia. Pengertian fauna. Istilah fauna berasal dari bahasa Latin yang berarti alam hewan. Fauna secara sederhana diartikan hewan, sedangkan pengertian umumnya adalah segala jenis hewan yang hidup di dunia. Terdapat juga istilah fauna endemik, yaitu hewan yang hanya ditemukan di wilayah tertentu dan tidak dapat ditemukan di daerah lainnya. Persebaran fauna endemik bersifat alami tanpa campur tangan manusia untuk memindahkannya. Contohnya burung cendrawasih dan badak. Jenis burung itu merupakan endemik asli Papua, sedangkan badak bercula satu merupakan endemik ujung kulon Pulau Jawa. Jenis burung dan badak ini tidak dapat ditemukan di daerah lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi fauna di Indonesia. Yang pertama yaitu iklim, suhu, curah hujan, dan kelembapan mempengaruhi tempat hidup hewan. Contohnya, hewan di daerah panas berbeda dengan hewan di daerah dingin. Yang kedua yaitu jenis tanah. Tanah menentukan jenis tumbuhan yang tumbuh dan tumbuhan adalah makanan bagi hewan. Jadi, kalau jenis tanahnya berbeda, jenis hewannya juga bisa berbeda. Yang ketiga yaitu topografi atau bentuk permukaan bumi. Daerah pegunungan, daerah dataran rendah, atau pantai memiliki hewan yang berbeda. Contohnya di gunung ada kijang, sedangkan di pantai ada kepiting. Yang keempat yaitu makhluk hidup lain. Hewan saling bergantung dengan tumbuhan dan hewan lainnya untuk makan dan hidup. Contohnya singa makan rusa, sedangkan rusa makan rumput. Pembagian wilayah fauna di Indonesia dan kaitannya menurut Alfred Russel Wallace dan Max Weber. Pertama yaitu menurut Alfred Russel Wallace yang membagi fauna Indonesia menjadi dua wilayah besar berdasarkan perbedaan jenis hewan. Yang pertama, wilayah barat atau tipe Asiatis, meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Hewannya mirip dengan Asia seperti harimau, gajah, badak, dan orangutan. Wilayah timur atau tipe Australis meliputi Papua dan pulau sekitarnya. Hewannya mirip dengan Australia seperti kanguru pohon, cendrawasih, dan kasuari. Nah, di antara keduanya terdapat wilayah peralihan meliputi Sulawesi dan Nusa Tenggara yang memiliki campuran kedua tipe fauna tersebut. Yang kedua, menurut Max Weber, Weber menyempurnakan teori Wallace dengan meneliti lebih lanjut batas fauna. Ia menemukan bahwa batas fauna tidak tepat di garis Wallace, tapi lebih ke timur yang disebut garis Weber. Garis ini membagi dengan lebih akurat. Jadi barat garis Weber fauna Asia
Bali ada burung jalak Bali, di Kalimantan ada orangutan dan bekantan, dan di Sulawesi ada babi rusa dan anoa, di Nusa Tenggara ada komodo, dan di Papua ada kasuari cendrawasih dan kanguru pohon. Dan terakhir di Papua ada burung kasuari, burung cendrawasih, dan kanguru pohon. Manfaat fauna di Indonesia. Yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem. Hewan membantu menjaga keseimbangan alam. Contohnya harimau memangsa rusa agar jumlahnya tidak terlalu banyak sehingga tumbuhan tetap terjaga. Yang kedua yaitu warisan alam dan budaya. Sebagai warisan alam, harimau adalah hewan asli Indonesia, terutama dulu di Sumatera, Jawa, dan Bali, yang menjadi bagian dari kekayaan keanekaragaman hayati. Sebagai warisan budaya, harimau sering muncul dalam cerita rakyat, simbol kekuatan, dan seni tradisional di berbagai daerah Indonesia. Contohnya, harimau digunakan sebagai lambang keberanian dan kekuatan dalam budaya Minangkabau dan Melayu. Yang ketiga, yaitu nilai ekonomi dari ekowisata. Hewan langka bisa menjadi daya tarik wisata alam. Contohnya, wisatawan datang ke Taman Nasional Komodo untuk melihat komodo, sehingga menambah pendapatan daerah. Ancaman terhadap fauna di Indonesia. Yang pertama yaitu deforestasi dan alih fungsi lahan. Banyak hutan yang ditebang untuk dijadikan kebun, perumahan, atau tambang. Akibatnya, hewan kehilangan tempat tinggalnya. Yang kedua yaitu perubahan iklim. Cuaca dan suhu bumi berubah, membuat beberapa hewan sulit beradaptasi. Contohnya, hewan yang hidup di daerah dingin bisa kepanasan dan kekurangan makanan. Yang ketiga yaitu aktivitas manusia, perburuan liar, pencemaran, dan penangkapan hewan secara berlebihan mengancam kelestarian fauna. Harimau dan orangutan menjadi langka karena diburu dan hutannya rusak. Upaya pelestarian fauna di Indonesia. Yang pertama yaitu menegakkan hukum dan sanksi. Pemerintah memberi hukuman bagi orang-orang yang memburu atau menjual hewan langka agar hewan tidak punah. Yang kedua, mendirikan pusat penangkaran. Pusat penangkaran orangutan adalah tempat khusus yang dibuat untuk melindungi, merawat, dan mengembangbiakan orangutan agar populasinya tidak punah. Contohnya, orangutan di Taman Nasional Ujung Puting, Kalimantan. Yang ketiga yaitu pelestarian di habitat asli. Hewan akan dilindungi langsung di tempat hidup aslinya atau di alam bebas dengan membuat taman nasional atau cagar alam. Baik anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang persebaran fauna di Indonesia. Semoga setelah ini kita makin mencintai dan menjaga hewan-hewan di tanah air kita. Terima kasih telah belajar bersama.